Sendirian. Mungkin hal itu yang kamu rasakan sekarang. Terkadang kamu berpikir, kenapa saya sendirian, tidak seperti kebanyakan orang. Ada rasa iri yang muncul di dalam hati, melihat orang-orang di sekitar kita dikelilingi oleh orang-orang yang sayang dan peduli. Jika memang hal itu yang kamu rasakan, simak video ini hingga akhir, karena pada video kali ini, saya akan membahas tentang rahasia menikmati hidup walaupun sendiri. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Kebanyakan dari kita mengaitkan kebahagiaan dengan kebersamaan. Tapi ada hal yang lebih dalam dari sekedar dikelilingi oleh orang lain. Kesendirian bukan berarti kesepian, tapi kesempatan untuk lebih mengenal diri sendiri. Dan percaya atau tidak, kebahagiaan bisa kamu temukan justru saat kamu sendirian. Jadi, bagaimana cara menikmati hidup meski sendiri? Berikut ini beberapa rahasianya. Pertama, menghargai waktu dengan diri sendiri. Ketika kamu sendiri, ada sesuatu yang sangat berharga yang seringkali kita lupakan, yaitu waktu. Waktu ini bisa menjadi sangat paling penting dalam hidupmu. Saat dimana kamu bisa merenung, beristirahat, dan merancang masa depan dengan lebih baik. Dalam kesendirian, kamu punya kebebasan penuh untuk melakukan apapun yang kamu inginkan, tanpa adanya tekanan dari orang lain. Ini adalah kesempatan untuk mengatur ulang apa yang benar-benar penting dalam hidupmu, menilai kembali tujuan-tujuanmu, dan mungkin yang terpenting, menemukan kedamaian di dalam dirimu sendiri. Bayangkan, betapa tenangnya menjalani hari tanpa harus memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Kesendirian memberi kamu ruang untuk fokus pada hal-hal yang kamu sukai, mengasah kemampuan, dan meningkatkan produktivitas. Tanpa ada batasan atau ekspektasi dari orang lain. Kamu hanya memiliki dirimu dan waktu yang bisa kamu manfaatkan sebaik mungkin. Waktu ini adalah aset yang berharga, karena kamu bisa menggunakannya untuk hal-hal yang benar-benar bermakna bagimu. Ini adalah kesempatan untuk mengeksplorasi dirimu lebih dalam, menemukan hal-hal yang mungkin selama ini terabaikan, dan menumbuhkan potensi yang tersembunyi. Saat kamu sendiri, kamu juga bisa lebih jujur pada dirimu sendiri. Tidak ada orang lain yang menilai atau mengkritik. Jadi kamu bebas menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ini adalah momen untuk memupuk kekuatan dari dalam, membangun kepercayaan diri, dan memperbaiki hubungan dengan dirimu sendiri. Kedua, kamu bisa belajar mencintai dirimu sendiri. Banyak orang menghabiskan waktu untuk mencari cinta dari orang lain. Padahal cinta yang paling besar sebenarnya bisa muncul dari dalam diri sendiri. Saat kamu berada dalam kesendirian, inilah waktu yang tepat untuk belajar mencintai dirimu apa adanya, tanpa syarat atau penilaian dari luar. Kesendirian memberikan ruang untuk benar-benar memahami siapa dirimu sebenarnya, tanpa gangguan atau intervensi dari orang lain. Kamu bisa memulai proses ini dari hal-hal kecil. Misalnya, dengan merawat tubuhmu, mendengarkan kebutuhan fisik dan emosionalmu, serta memberi apresiasi kepada diri sendiri atas setiap pencapaian. Sekecil apapun itu, mencintai diri sendiri seringkali menjadi kunci kebahagiaan yang terlupakan karena banyak orang terjebak dalam mencari validasi eksternal. Ketika kamu sudah mencintai dirimu sendiri, perasaan utuh dan bahagia akan datang dengan sendirinya. Kamu tidak lagi merasa bergantung pada cinta atau perhatian dari orang lain untuk merasa lengkap. Ini bukanlah tindakan egois, melainkan bentuk penerimaan diri yang sejati, di mana kamu merawat kebutuhan emosionalmu dengan baik dan memberikan cinta yang kamu butuhkan kepada dirimu sendiri. Ketika kamu sudah mencapai titik ini, segala sesuatu dalam hidup, termasuk hubungan dengan orang lain,
akan menjadi lebih sehat dan penuh makna. Ketiga, atasi rasa sepimu. Mari kita menghadapi kenyataan. Ada saat-saat di mana kesendirian terasa begitu berat dan sepi. Perasaan ini wajar dan semua orang pasti pernah mengalaminya. Namun penting untuk dipahami bahwa rasa sepi ini sebenarnya adalah bagian dari proses yang harus kita lalui untuk berkembang. Kesepian bukanlah musuh, melainkan sahabat yang secara diam-diam membantu kita menjadi lebih kuat. Dengan melalui rasa sepi, kamu bisa menemukan kekuatan batin yang mungkin selama ini tersembunyi. Cara mengatasi rasa sepi ini bisa beragam, misalnya dengan melakukan hal-hal yang kamu sukai, seperti menulis untuk menuangkan pikiranmu, mendengarkan musik yang menyenangkan jiwa, atau sekedar berjalan-jalan sendirian untuk merasakan kebebasan. Setiap kali rasa sepi itu datang, anggaplah sebagai momen untuk merenung, menenangkan pikiran, dan memperbaiki hubunganmu dengan dirimu sendiri. Ingatlah bahwa kesepian hanyalah perasaan sementara, dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih positif. Dengan merangkul rasa sepi, kamu akan tumbuh lebih bijaksana, lebih mandiri, dan lebih menghargai waktu yang kamu miliki. Keempat, cara menemukan kebahagiaan dari kesederhanaan. Seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar atau pencapaian yang spektakuler. Justru, kebahagiaan seringkali hadir dalam momen-momen sederhana yang kita temukan saat kita sendirian. Contohnya, menikmati secangkir kopi di pagi hari sambil merasakan segarnya udara, atau tenggelam dalam halaman-halaman buku favorit yang membuatmu merasa tenang dan damai. Bahkan sekedar duduk di luar dan menyaksikan matahari terbenam bisa membawa rasa kebahagiaan yang mendalam jika kita benar-benar hadir dan menghargai momen itu. Dalam kesendirian, kita belajar untuk memperlambat ritme hidup yang seringkali terlalu cepat. Tanpa tekanan dari luar, kita bisa benar-benar menikmati setiap detik yang ada tanpa terburu-buru. Dengan meresapi momen-momen kecil ini, kita menjadi lebih peka terhadap keindahan sederhana yang seringkali terlewatkan. Dan disitulah kebahagiaan sejati muncul, bukan dari hal-hal yang besar atau materi, melainkan dari kemampuan kita untuk benar-benar hadir dan menikmati saat ini. Ketika kita mampu menghargai setiap momen yang kita lalui, kesendirian bukan lagi terasa sepi, melainkan menjadi sumber kebahagiaan yang mendalam dan penuh makna. Selain itu, ketika kita meluangkan waktu untuk menikmati hal-hal kecil, kita menjadi lebih sadar akan nilai dari setiap momen yang kita alami. Kesendirian memberi kita kesempatan untuk merasakan kehidupan dengan lebih mendalam, tanpa tergesa-gesa atau gangguan. Misalnya, ketika kamu berhenti sejenak untuk menikmati aroma kopi di pagi hari, kamu bukan hanya memulai hari dengan tenang, tapi juga menciptakan momen kebahagiaan yang penuh arti. Jadi, kesendirian seharusnya tidak dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan atau menyedihkan. Sebaliknya, kesendirian adalah kesempatan berharga untuk tumbuh dan belajar lebih banyak tentang dirimu sendiri. Ini adalah waktu di mana kamu bisa mengeksplorasi berbagai aspek dalam hidupmu, termasuk minat dan passion yang mungkin selama ini terabaikan. Kesendirian memberi ruang bagi refleksi dan introspeksi yang penting untuk pengembangan pribadi. Ketika kamu memanfaatkan momen kesendirian ini, kamu akan menemukan bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menikmati hidup meskipun tanpa kehadiran orang lain. Kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu suka, menghabiskan waktu untuk hobi, atau sekedar bersantai tanpa tekanan. Proses ini akan membantumu menemukan kebahagiaan yang sejati, yang bersumber dari dalam diri sendiri. Setelah kamu menemukan kebahagiaan ini, kamu akan merasa lebih kuat dan lebih utuh sebagai individu. Kamu tidak lagi bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia, dan ini akan memberimu kepercayaan diri yang lebih besar. Kesadaran bahwa kebahagiaan bisa datang dari dalam diri sendiri adalah kunci untuk membangun kehidupan yang lebih memuaskan. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini, dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian
yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.